Masih sering mengalami pikiran negatif dan masih bingung bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran negatifnya? Nah, teman-teman, di sini saya akan bahas lagi tentang bagaimana cara mengatasi pikiran negatif. Bagi kamu yang punya masalah pikiran negatif yang banyak, yang sering berulang, atau kamu sering punya pikiran-pikiran yang membuat kamu nggak nyaman ya, istilahnya ya, berisik gitu ya. Nah, tonton video ini untuk kamu tahu bagaimana caranya. Teman-teman, ada banyak sebenarnya cara untuk mengatasi pikiran negatif ya, dan saya udah share beberapa di video-video yang lalu. Hari ini, teman-teman, saya masih akan share juga tentang bagaimana cara mengatasi pikiran negatif. Di sini, saya akan membahas dari pendekatan dari cognitive behavior. Nah, cara ini entah bermanfaat atau tidak, tentunya teman-teman perlu praktek ya. Ini cara yang pertama, teman-teman. Cara pertama itu lebih berdasarkan pada bahwa kita tuh bereksperimen. Teman-teman dalam hal ini adalah anggaplah sebagai ilmuwan yang pengen tahu kebenaran dari pikiran teman-teman, gitu ya. Jadi kita adalah melakukan eksperimen untuk mencari validitas dari pikiran ini. Validitas itu adalah apakah benar-benar pikiran ini bisa dipercaya gitulah teman-teman, kurang lebih gitu ya. Jadi, kalau kamu berpikir "Wah, jangan-jangan gua gila ya?" Maka kamu silakan eksperimen. Caranya apa eksperimennya? Kamu silakan guling-guling di lantai selama 10 menit misalnya. Guling-guling aja terus, guling 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 gitu kan. Ya, guling-guling kamu lihat selama 5 menit atau 10 menit itu kamu gila nggak? Kemudian kamu bisa juga lakukan eksperimen, kemudian kamu ngomong ngomong ngaco, kayak gitu. Nah, selama 5 menit gitu ya, atau 3 menit terserah kamulah. Intinya ini eksperimen. Nah, eksperimen itu buktikan apakah benar ini akan bisa gila, gitu kan. Karena seberapa kamu mencoba, seberapa menit kamu mencoba, seberapa kamu lama kamu mencoba dengan kamu guling-guling, kemudian kamu eksperimen kamu ngomong nggak jelas seperti itu, atau kemudian kamu melakukan dengan gerakan-gerakan yang aneh, misalnya kamu kaki kamu taruh di atas, bertindak sebagai keran dan sebagainya, itu juga nggak akan buat kamu gila. Seberapa besar kamu coba, seberapa lama kamu coba, tidak akan membuat kamu gila. Artinya eksperimen hanyalah bahwa eksperimen ini buktikan bahwa kamu nggak akan gila, gitu, ya. Ini sekali lagi, ini teknik eksperimental, ya. Kemudian kalau kamunya percaya bahwa saya nggak bisa kontrol diri saya, gitu kan, maka eksperimennya adalah kalau coba kamu lakukan gerakan, terserah gerakan apapun, dan kemudian kamu hentikan gerakannya. Bisa nggak kamu hentikan gerakannya? Bisa. Nah, kalau kamu bisa hentikan gerakannya, artinya kamu bisa kontrol dirimu. Jadi kamu bisa gerak, terserah mau gerak kayak gimana-gimana gitu kan. Kamu bisa berhenti nggak dengan gerakan ini? Kamu bisa mengizinkan kita berhenti nggak dengan gerakan seperti ini misalnya? Bisa. Ya udah, berarti kamu in control. Gitu. Ya udah, eksperimen namanya. Jadi kalau kamu misalnya punya pikiran, "Wah, jantung nih." Nah, kemudian kamu akan eksperimen tuh, "Bener nggak pikiran saya ini bahwa ini adalah kebenaran?" Maka kamu akan eksperimen. Eksperimennya mungkin kamu akan naik turun tangga gitu kan, naik turun tangga untuk melihat bahwa, "Bener nggak nih gua jantung beneran?" Gitu. Karena ya ketika menurut tangga, naik turun tangga bisa, ya udah kamu aman, udah berarti bukan jantung, udah selesai. Kalau jantung kan susah, pasti sakit banget dan kemudian, wah boro-boro begitu teman-teman, bergeraknya susah gitu loh, ya. Itu namanya eksperimen. Kemudian misalnya teman-teman yang merasa bahwa kalau jantung berdebar kencang, maka saya akan mati, maka lakukan eksperimen. Eksperimennya adalah silakan lari, lari ya, lari kan jantungnya berdetak kencang, mati nggak? Kan enggak gitu loh. Nah itu eksperimen. Jadi kamu melakukan eksperimen-eksperimen untuk buktikan bahwa pikiranmu tuh salah. Itu. Nah, silakan dilakukan kalau cocok ya. Sekali lagi ini kalau cocok silakan dilakukan, kalau nggak cocok jangan dilakukan ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dengan cara mencari fakta. Ini mirip sebenarnya, tapi bedanya adalah yang satu tuh konsepnya lebih ke arah kita sebagai saintis untuk membuktikan bahwa kita melakukan eksperimen percobaan untuk membuktikan bahwa pikiran itu benar atau tidak. Di sini adalah berdasarkan fakta. Fakta datanya berdasarkan kita mencari fakta atau data. Fakta data berdasarkan dari misalnya, kalau kamu merasakan bahwa satu gagal,
Ya kamu gagal bernafas selama saat ini, kamu gagal masuk sekolah, misalnya untuk naik dari SD ke SMP gagal, ya kan enggak. Jadi kalau kau pikiran, "Saya selalu gagal," ya enggak ada, datanya itu bukan selalu gagal, datanya itu kamu bernafas bisa, masih bisa, jalan masih bisa, ya enggak gagal lah, gitu. Jadi bedanya di situ ya, kita mencari bukti, bukti bukan bukan eksperimen. Kemudian misalnya ada pikiran, "Wah, saya takut nggak akan sembuh." Loh, kamu pernah sembuh dari batuk nggak? Pernah. Kamu pernah sembuh dari penyakit misalnya penyakit lain nggak? Pernah. Ya udah, berarti kamu pernah sembuh. Jadi nggak perlu lagi bahwa saya nggak perlu lagi mikir saya nggak akan sembuh, karena datanya, faktanya, kamu pernah sembuh di masa lalu, walaupun berbeda apa yang kamu alami, berbeda sakitnya. Tapi faktanya, kamu pernah sembuh nggak? Pernah. Ya udah itu yang dibawa. Jadi nggak perlu untuk terus ngotot, gitu maksudnya ya. Kemudian ada cara lain. Cara lainnya adalah dengan cara menggunakan online course. Ya, online course mengatasi teror pikiran negatif. Nah, online course ini akan bantu kamu untuk bisa mengatasi pikiran negatifnya. Caranya beda dengan cara yang tadi. Cara di sini kita akan menggunakan cara lain ya. Kita akan menggunakan cara yang berbeda. Cara ini sudah terbukti ampuh. Kamu ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif, supaya kamu bisa mengatasi pikiran-pikiran negatif yang sering muncul. Dengan kamu gunakan online course ini, akan membuat kamu jauh lebih baik. Cara lain yang bisa kamu lakukan, daripada kamu terus menyalahkan diri kamu sendiri, menakut-nakut diri kamu sendiri, membuat kamu jadi nggak nyaman sendiri, maka cara yang sebaiknya kamu lakukan adalah kamu mengasihani diri kamu sendiri, kamu menyayangi diri kamu sendiri dengan cara kalau kamu punya sahabat dan punya masalah yang sama, kamu akan ngomong apa sama dia? Kamu kan ngomong yang baik-baik kan? "Tenang, semuanya akan baik, ya, kamu baik-baik saja, lihat sekitarmu, kamu semuanya baik, kamu udah pernah melalui semua ini, kamu aman." Nah, kayak gitu. Nah, ini yang kamu lakukan pada diri kamu sendiri. Ketika kamu punya pikiran-pikiran bahwa, "Wah, nanti kalau sakit gimana? Nanti kalau nggak sembuh gimana? Nanti kalau aku pingsan gimana?" Dan sebagainya. Kamu langsung katakan pada diri kamu sendiri, "Tenang, wahai diriku, kita udah bisa lalui semua ini. Kamu bisa, ya, percayalah." Nah, kayak gitu. Kamu menyayangi diri kamu sendiri, kamu memotivasi diri kamu sendiri, menyemangati diri kamu sendiri dengan cara-cara yang baik sebagai seorang sahabat dan bukan menyalahkan, bukan kemudian menakut-nakuti terus, ya. Itu cara yang bisa kamu lakukan. Kemudian saya ingatkan lagi, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kalau tentang pikiran negatif, yaitu itu beo kamu, udah ya. Itu beo kamu lagi ngomong hal-hal yang sering kamu katakan. Jadi kalau beo ngomong, pahami bahwa itu hanya sekedar beo ngomong. Itu program yang kamu ciptakan, yang kamu create, sehingga kemudian karena kamu sering-sering ulang-ulang, maka dia kemudian ya membeo terus. Jadi pikiran ketika nanti mati ketika kamu punya sensasi, kalau kamu gangguan kecemasan, ya itu biomu ngomong lagi, karena kamu sudah sering mengatakan atau sering berpikir bahwa ini akan mati selama sekian lamanya. Jadi biomu akan ngomong terus, "Wah, mati mati, bisa sakit sakit sakit," dan sebagainya. Itu bio kamu yang ngomong aja. Ya, jadi pahami bahwa itu biomu yang ngomong, sekali lagi. Dan kalau kamu mau mengganti biomu itu, maka kamu harus ajari biomu dengan cara yang baru. Jadi kalau ada pikiran misalnya pikiran mati, ya udah kamu tahu itu bio, kemudian kamu langsung ngajari bio kamu, "Oke, ini semuanya baik-baik saja." Nah, itu. Nanti kalau kamu terus ngomong ini semuanya baik-baik saja, bio kamu juga akan berubah, ngomongnya bisa semuanya baik-baik saja. Ya, silakan dipraktekkan teman-teman. Cara ini semoga bermanfaat bagi kamu untuk kamu bisa mengatasi pikiran negatif ya. Demikian teman-teman, semoga video yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kamu untuk kamu bisa mengatasi pikiran-pikiran negatifmu dengan jauh lebih baik. Salam, bye-bye, cemas.